Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RSAM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara penggunaan obat yang baik. Nah, hari ini telah datang yaitu narasumber Suci. Bagaimana hari ini, Ci, kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah. Jadi pemirsa RSAM TV penasaran nih tentang bagaimana sih cara dari penggunaan obat yang baik dan bagaimana cara waktu-waktu yang tepat untuk penggunaan obat seperti itu. Baik. Kalau untuk waktu penggunaan obat itu yang baik dan benar itu sesuai dengan etiket atau label yang terdapat di kemasan obat. Di situ tertulis biasanya ada 3 kali sehari penggunaannya, ada 2 kali sehari, ada yang 1 kali sehari, dan itu masing-masing penggunaannya itu berjangka waktu jam. Seperti penggunaan 3 kali sehari itu digunakan setiap 8 jam. Yang pertama, misalkan kita konsumsi jam 7 pagi, maka 8 jam berikutnya akan dikonsumsi pada jam 3 dan pukul jam 11 malam. Lalu selanjutnya itu ada penggunaannya 2 kali sehari. Penggunaan 2 kali sehari ini berjangka waktu 12 jam. Apabila kita konsumsi setiap 12 jam, maka pada jam 7 pagi kita konsumsi, maka waktu selanjutnya itu pada jam 7 malam. Sedangkan untuk konsumsi 1 kali sehari atau 1 kali 24 jam itu dikonsumsi pada keesokan harinya lagi. Misalkan dikonsumsi pada jam 7 pagi, maka keesokan harinya jam 7 pagi juga kita konsumsi obat berikut. Seperti itu ya. Jadi berarti ada jeda waktu ya kita untuk meminum obat seperti itu ya, Ci? Iya, seperti itu. Kemudian ada juga kan kita tahu juga kalau misalnya tuh ada beberapa obat yang dikonsumsi kayak sesudah makan atau saat sedang makan atau sebelum makan. Nah, itu cara penggunaannya sendiri kalau misalnya obat diminum sesudah makan itu apakah setelah kita makan kita langsung minum obat atau bagaimana? Kalau menurut saya itu sebagusnya itu diberi jarak ya sekitar 15 menit atau sampai 30 menit. Itu untuk mencegah tidak terabsorpsinya nanti obat dalam tubuh. Kemudian kan gini, jadi masyarakat kita ini kebanyakan salah terhadap pengertian obat antibiotik. Nah, biasanya kadang masyarakat kita juga penggunaan antibiotik itu kan pada etiketnya sering dibikin 3 kali sehari harus dihabiskan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien sudah merasa sembuh seperti itu kan jadi obatnya tidak dilanjutkan lagi. Nah, apakah itu termasuk dalam cara penggunaan obat yang tidak baik? Iya, itu salah satunya. Penggunaan obat yang tidak baik itu penggunaan obat antibiotik. Antibiotik itu harus dikonsumsi sampai habis sesuai resep dokter dan dianjurkan dan sesuai dengan etiket label. Karena penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran atau etiket itu akan mengakibatkan terjadinya resistensi antibiotik di dalam tubuh. Apa sih itu resistensi antibiotik? Itu terjadinya mikroba di dalam tubuh tersebut itu kebal terhadap antibiotik yang kita gunakan. Apabila penggunaannya 1 kali sehari, padahal seharusnya 3 kali sehari, itu akan mengakibatkan antibiotik itu terjadi mutasi di dalam tubuh, sehingga diperlukan antibiotik yang lebih kuat dari sebelumnya dan termasuk nakes atau tenaga kesehatan tersebut mencari antibiotik yang lebih ampuh melawan mikroba dalam tubuh. Jadi penggunaan antibiotik itu harus dikonsumsi berdasarkan cara penggunaannya, juga rentang waktunya harus berdasarkan etiket yang diberikan. Kemudian harus diminum, harus dihabiskan seperti itu ya. Iya, benar sekali. Kalau misalnya untuk obat-obat pada anak-anak misalnya kan. Nah, kalau untuk penggunaan pada anak-anak biasanya cara penggunaan obat yang baiknya seperti apa? Sebaiknya kalau untuk obat anak-anak itu menggunakan bentuk sediaan dalam bentuk larutan sirup ataupun dalam bentuk larutan drops. Karena apabila kita sebenarnya menggunakan tablet, itu akan menggurus tablet sehingga obat tidak terabsorpsi maksimal di dalam tubuh dan efek terapi dalam tubuh itu tidak akan tercapai. Menarik sekali ya. Kemudian kan baru-baru ini kan lagi ada kasus ya kalau misalnya tuh obat-obat sirup anak-anak yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Nah, kemudian kalau semisalnya
penggunaan obat yang lain atau pilihan obat yang lainnya selain sirup, apakah ada untuk anak-anak? Iya, saat ini kan BPOM telah merilis daftar obat yang ditarik karena obat tersebut ada terkontaminasi dengan zat etilen glikol yang dapat memicu gagal ginjal akut pada anak. Sehingga ada beberapa obat yang tidak ditarik oleh BPOM, dan dirilis bahwa obat-obat yang tidak ditarik tersebut itu masih dalam kategori aman, sehingga dapat dokter atau tenaga kesehatan lainnya itu menggunakan obat-obat yang tidak ditarik tersebut. Baiklah, demikian bincang sore kita pada hari ini. Saya Zulfia dan rekan saya Suci mewakili kerabat kerja mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.